Oke, kita beralih. Sebelum UTS kita selalu ngomongin tentang SDOF ya. Kita selalu ngomongin SDOF yang bentuknya cukup seperti ini, yang merepresentasikan bangunan satu lantai. Ini ya. Nah, sekarang setelah UTS itu kita akan membahas kalau bangunannya lebih dari satu lantai. Jadi misalkan ya 2 ke atas lah ya, misalkan 4 lantai gitu kan ya. Nah, makanya namanya multi degree of freedom, yang awalnya single sekarang multi. Nah, ini nanti kita akan bisa simplifikasi menjadi kayak sate seperti ini gitu ya. Tapi ada syaratnya ya, bisa simplifikasi seperti itu. Nah, yang mau saya garis bawahi juga kalau MDOF ini sebenarnya materi yang mendasarinya ya sebenarnya adalah SDOF. Jadi materi ini sangat menjadi dasar untuk menuju ke MDOF. Jadi kalau SDOF-nya udah ngerti banget, sebenarnya ini kayak tinggal 35%-nya lagi lah gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di SDOF sendiri teman-teman merasa ada yang missing, terus masih misalkan masih nggak ngerti gitu, nah itu akan lebih sulit lagi gitu. Tetapi kalau dasarnya sudah tahu, ini cuma kayak nambah 35% lagi untuk memahami yang MDOF gitu ya. Anissa Rizky bisa untuk bacain? Ya Bu, multi degrees of freedom, bangunan geser, 1 masa tergumpal, 2 lantai kaku tak berhingga, 3 deformasi aksial diabaikan, 4 tidak terjadi rotasi pada lantai. Ya, oke, terima kasih Anissa Rizky. Jadi ini mengingatkan kembali apa itu bangunan geser. Ini mengingatkan kembali apa itu bangunan geser. Ini ya. Sehingga kita bisa mensimplifikasi dari seperti ini menjadi seperti ini. Menjadi seperti jarum pentul lah ya. Terus habis itu dari yang seperti ini bisa kita simplifikasi menjadi seperti ini. Nah, persyaratannya adalah dia adalah bangunan geser. Jadi aslinya bangunan itu bentuknya seperti yang kiri ya. Ini kan aslinya. Nah, bisa kita simplifikasi menjadi sate yang ada 3 gitu ya. Itu persyaratannya adalah masa tergumpal gitu. Jadi kan memang bentuknya kan memang seperti gumpalan massa ya. Jadi kalau kayak gini, itu tuh namanya adalah lames. Ini massa ya. Nah, jadi ini adalah gumpalan massa gitu. Nah, jadi massa itu tergumpal di lantainya gitu. Jadi kalau yang namanya struktur itu massanya paling gede itu ada di tiap lantainya. Gitu. Terus jadi disinilah ya massa-massa ya, massanya ada di sini, di sini gitu ya. Terus lantai kaku tak berhingga. Jadi kekakuannya sih lantainya tuh cukup kaku sehingga pergerakannya itu cuma geser kanan kiri gitu. Jadi nggak ada pergerakan lentur gitu, deformasi lentur itu nggak ada. Jadi saking kakunya lantai sehingga pergerakannya cuma kanan kiri gitu. Lalu deformasi aksial diabaikan. Jadi kolom itu biasanya kan mungkin bisa memendek, memanjang, memuai gitu ya. Nah di sini asumsinya itu adalah ideal di mana tidak ada deformasi aksial. Lalu tidak terjadi rotasi pada lantai. Nah, jadi tidak ada rotasi pada lantai. Nah, karena si lantainya itu cukup kaku, jadi nggak ada
deformasi yang seperti ini misalkan. Gimana ya? Bentar. Tidak ada deformasi yang gini nih misalkan. Yang gini. Jadi ada yang deformasi seperti ininya nih loh. Nah, ini nggak ada gitu. Nah, karena lantainya itu cukup kaku gitu. Jadi deformasi yang ada itu benar-benar murni cuma geser kanan kiri gitu. Jadi benar-benar murni pergeseran gitu. Itulah syarat bangunan geser sehingga kita bisa mensimplifikasi pemodelan kita menjadi seperti ini, lames. Gitu. Maria Margareta bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Persamaan dinamik MU plus DU plus KU sama dengan FT. Massa M, kekakuan K, dan redaman D berupa matriks. Ya, oke. Terima kasih Maria Margareta. Nah, persamaannya masih sama ya. Persamaannya ini kita udah sangat familiar sekali. Satu semester kita belajar persamaan yang gini terus gitu ya. Nah, cuma bedanya itu kalau SDOF itu massa itu cuma satu gitu kan ya. Damping cuma satu angka. Lalu kekakuan cuma satu angka. Jadi kita tuh cuma main individu aja gitu. Kita cuma bermain di skala individu aja gitu. Nah, kalau MDOF di sini nih bedanya MDOF. MDOF itu tiap pemainnya itu kelompok gitu. Jadi ini ada kelompok massa, kelompok damping, kelompok kekakuan gitu ya. Ini juga matriks gitu kan ya. Karena pemainnya itu kelompok, makanya matematikanya jadi matriks. Jadi persamaannya tetap kayak gini. Cuma ini persamaan matriks gitu. Bedanya tuh di situ. Jadi kalau SDOF kalian udah sangat kuat gitu, sebenarnya sekali lagi cuma nambah 35% lagi sebenarnya. Rivaldi Faza bisa membacain? Oke, Bu. Matriks massa dan matriks kekakuan. Massa diasumsikan sebagai massa tergumpal. Oleh karena itu, matriks massa akan merupakan matriks diagonal. Matriks kekakuan struktur ditentukan dengan menggunakan metode yang didapat dari analisis struktur, seperti dengan metode kekakuan ataupun fleksibilitas. Ya, oke, terima kasih Rivaldi Faza. Ini menjelaskan tentang matriks massa nih. Jadi kata kuncinya adalah matriks massa itu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu apa? Bentuknya diagonal. Jadi ini matriks nih. Yang ada isinya cuma yang diagonal sini. Ininya 0, ininya 0 gitu. Jadi bentuk matriks diagonal itu seperti itu. Jadi bentuk matriks massa kita akan seperti itu gitu. Itu akan ciri khas pertama untuk matriks massa ya. Ya, memang ini cuma itu. Memang hanya itu. Nah, untuk matriks kekakuan sendiri itu kata kuncinya kita harus menggunakan suatu metode lah ya, analisis struktur gitu. Misalkan pakai metode kekakuan ataupun metode fleksibilitas gitu. Jadi kekakuan sama fleksibilitas ini berbanding terbalik sebenarnya, kayak sepernya gitu. Jadi boleh pakai metode ini, boleh pakai metode ini, hasilnya nanti akan sama untuk mendapatkan matriks kekakuannya. Gitu. Dan sebenarnya ciri khas matriks kekakuan ya, kalau matriks massa kan ciri khasnya matriks diagonal. Kalau matriks kekakuan ciri khasnya itu dia simetris. Jadi nanti matriks kekakuan kalian ini kan ada diagonal nih. Nah, yang ini akan mirip dengan ini akan mirip dengan ini, yang ini akan mirip dengan ini gitu. Jadi pokoknya simetris. Kalau misalkan sampai matriks kekakuan kalian tidak simetris, berarti mungkin kalian ada khilaf dalam sesuatu gitu, entah memasukkan angka atau menurunkan rumusnya gitu. Jadi harus simetris gitu ya. Bisa jadi pasti salah kalau nggak simetris. Oke, sekarang kita akan belajar satu metode aja biar nggak pusing ya. Nah, kalian bisa menggunakan metode kekakuan nih misalkan.
Victoria Cindy bisa ngomong aja. Metode kekakuan. A dikali D sama dengan F. Diberikan peralihan sebesar 1 satuan pada 1 DOF dan peralihan ditahan pada DOF yang lain. Akibat peralihan sebesar 1 satuan akan timbul gaya geser pada kolom, di mana keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada lantai ditunjukkan. Oke, terima kasih Victoria Cindy Verina. Nah, Victoria Cindy Verina ini ngejelasin kita nih gimana caranya biar kita bisa membuat matriks kekakuan yang ini dengan metode kekakuan gitu ya. Nah, ini kata kuncinya penting nih. Dengan cara memberikan peralihan satu satuan pada satu DOF. DOF lainnya ditahan. DOF lain ditahan. Itu adalah kata kuncinya. Jadi ini rumus kekakuan ini aja ya, nggak ada yang baru kan. Kita udah biasa kekakuan dikali displacement akan menjadi gaya gitu kan ya. Nah, kuncinya dalam menyusun matriks kekakuan nanti itu yang penting ini nih, kita memberikan peralihan satu satuan, DOF lainnya ditahan. Inilah M-DOF di sini. Bedanya M-DOF di sini gitu kan ya. Intinya satu DOF kita beri peralihan satu satuan, yang lainnya ditahan, DOF lainnya ditahan. Terus akibat peralihan sebesar satu satuan akan timbul gaya geser pada kolom di mana keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada lantai ditinjau. Nah, jadi efek kita memberikan peralihan satu satuan ini, kita ninjau gaya-gayanya selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya 2 step ini aja nih buat menurunkan matriks kekakuan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Samuel Jemi Setiaji bisa ngomong aja. Baik. Contoh struktur bangunan geser 3 lantai seperti tergambar. Kolom C menerus dari lantai dasar ke lantai 2. Kekakuan luntur kolom terdiri dari 4 macam, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Tentukan matriks massa dan matriks kekakuan. Kekakuan kolom. K1 ada sama dengan 3 EI per L pangkat 3. K2 sama dengan 12 EI per L pangkat 3. K3 sama dengan 12 EI per L pangkat 3. Dan K4 sama dengan 12 EI per 2L pangkat 3 sama dengan 3 EI per 2L pangkat 3. Oke, terima kasih Samuel Jemi. Nah, ini jadi ada contoh bangunan geser gitu ya, diketahuinya udah bangunan geser, terus 3 lantai gitu, terus kolom C menerus dari lantai dasar ke lantai 2. Jadi ini perlu digarisbawahi, ini menerus langsung ke lantai 2, enggak ke lantai 1 dulu. Terus sehingga kalau kita identifikasi jenis-jenis kolomnya kan ya, ini kan bawahnya sendi, atasnya jepit. Ya, sesama bawah sendi atas jepit kita namain K1. Lalu bawahnya jepit, atasnya jepit, bawahnya jepit, atasnya jepit. Jadi ini sebenarnya K2 sama K3 ini bisa disamain juga sih ini, karena kan ukurannya sama, panjangnya sama, penjepitannya sama gitu ya, gitu. Nah, lalu K4 ini bawahnya jepit, atasnya juga jepit, cuma dia 2L ya panjangnya gitu. Jadi kita namain K4. Nah, lalu katanya suruh tentukan matriks massa dan matriks kekakuan gitu ya. Nah, yang harus pertama kali kalian lakukan adalah cari kekakuan tiap kolomnya dulu. Cari kekakuan tiap kolomnya dulu. Jadi sebelum menyusun matriks kekakuan ya gitu, kita cari kekakuan tiap kolomnya dulu. Jadi kita buka slide yang kekakuan ya. Kalau bawahnya jepit, atasnya jepit, itu kekakuannya berapa sih? 12 EI per L pangkat 3 gitu ya, yang slide awal-awal tuh. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini semuanya berhubungan banget dari materi pertama kali. Terus kalau bawahnya sendi, atasnya jepit, kekakuannya berapa tuh di slide itu gitu kan ya. Nah, terus ya udah kita
ini dulu kita kita hitung dulu K1 sekian, K2 sekian, K3 sekian. Itu kan ya. Lalu K4 sekian. Karena K4 ini 2L nih, bedanya di sini. Jadi dapatlah 3I per 2L pangkat 3 gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanya. Vincentius Willy bisa tolong bacain? Yang ini. Baik, Bu. Akibat U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 0, di lantai 1, F11 sama dengan 2K1 dikali U1 ditambah 2K2 dikali U1, di lantai 2, F21 sama dengan negatif 2K2 dikali U1, di lantai 3, F31 sama dengan 0. Oke, terima kasih Vincentius Willy. Nah, sebenarnya ini apaan sih gitu kan ya. Nah, kuncinya adalah tadi yang dijelasin sama tadi ya. Jadi kuncinya adalah ini. Berikan peralihan satu satuan pada satu DOF. DOF lainnya ditahan. Nah, jadi yang saya sarankan nih sebaiknya ketika kalian udah ngitung ini ya kekakuan tiap kolom gitu, kalian gambarin dulu nih deformasinya biar imajinasinya bisa lebih enak nih gitu. Jadi membantu imajinasi juga. Jadi ini yang U1 kita kasih satu satuan. Yang lainnya suruh tetap 0 karena kan kasih satu satuan di satu DOF lainnya ditahan gitu kan ya. Jadi DOF 2 sama DOF 3 itu tetap 0 nih gitu ya. Nah, DOF 1 kita geser satu satuan gitu kan. Nah, bayangin aja kalau kita mau menggeser si lantai 1, kita gambarin lah ya, itu kita harus mematahkan kolom atasnya sama kolom bawahnya kan. Jadi bentuk deformasinya bakal kayak gini. Gitu. Sekali lagi ini DOF 2 harus remain 0 ya, jadi bentuknya bakal kayak gini gitu. DOF 2 tetap 0 gitu ya. Makanya bentuknya yang merah ini. Jadi saran saya gambarkan deformasinya untuk memudahkan kalian mengimajinasi. Terus ini kolom 4 nyantai-nyantai aja ya, karena ini kita geser lantai 1 itu nggak kena kolom 4. Jadi kolom 4 ini aman, damai, sejahtera, tak ada gangguan gitu ya. Jadi gambarnya cukup yang merah ini aja, 2 ini ya. Gitu. Oke, nah terus setelah itu ketika kan kita udah gambarin si merah ini ya. Nah, ketika kita mau ngegeser satu satuan si lantai 1 yang bakal kayak gini deformasinya, itu kan ada perlawanan ya, perlawanan dari ini kolom 1. Ini perlawanan dari kolom 1. Lalu ada juga perlawanan kolom 2. Ada perlawanan kolom 2. Nah, makanya free body diagramnya bentuknya kayak gini. F11 itu adalah gaya di titik 1 akibat pergeseran satu satuan di titik 1, gitu ya bacanya. Kalau F21 berarti gaya di titik 2 akibat pergeseran satu satuan di titik 1, gitu. Nah, demikian pula harusnya ada F31. Gitu. Gaya di titik 3 akibat pergeseran satu satuan titik 1 gitu ya, pokoknya gitu. Nah, jadi habis itu kita bisa free body diagram kayak gini kan. Nah, lalu sigmain aja sigma H. Kayak biasa gitu kan, sigmain H. Nah, inilah sigma H-nya. Jadi terlihat kan kalau mau ngegeser lantai 1, kita itu ditahan sama 2K1 sama ditahan sama 2K2. Gitu. Maka di sini 2K1 dikalikan U1 ditambah 2K2 dikalikan U1 karena U1 yang digeser ya, jadi kalinya U1. Kan sekali lagi rumus kekakuan itu kan ini ya, kekakuan dikalikan U lah ya, D itu U kan, displacement sama dengan F gitu kan, atau K, X gitu kan, biasanya kita gitu kan, gitu. Oke, terus habis itu lanjut lagi. Yang namanya struktur itu selalu setimbang. Warna apa ya sekarang ya? Warna ungu deh ya. Kalau di bawah ini
kolom lantai 2 di bawah ini ke kiri, di atasnya itu bakal ke kanan. Namanya keseimbangan. Jadi yang namanya struktur kan selalu seimbang ya. Jadi kalau nggak seimbang, kalau sigma hanya nggak 0 itu kan struktur kan geser-geser. Nah kan enggak ya, jadi kan selalu setimbang tuh. Nah ini di atas ini pasti akan ada gaya itu tuh. Sebenarnya cuma lawannya yang di bawah sih, yang biru. Nah inilah si ini nih. Gitu. Jadi di keseimbangan di titik 2 gitu kan, F21, itu ya tinggal penjumlahan 2K2 gitu kan. Atasnya kan si kolom K3 nyantai-nyantai aja kan, kolom K3 nggak deformasi, aman, damai, sejahtera gitu kan ya. Makanya di sini pentingnya kalian menggambarkan deformasi si merah ini gitu, karena lebih enak bayanginnya gitu. Kelihatan banget ini, kolom 3 nyantai-nyantai aja nih, nganggur lah ya, nganggur nih kolom 3. Jadi di F31 itu 0 gitu, nggak ada tahanan sama sekali gitu. Makanya F31 0 gitu ya. F21 sekali lagi ini adalah balikannya doang, makanya ini 2K2 tapi minus. Jadi F21 sama dengan minus 2K2 kalikan U1. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya, jadi ini kita kasih gaya satu-satuan di lantai 1. Nah, kita kasih ke semua lantai. Sekarang gantian. Kita kasih ke yang lantai 2, tapi lantai 1 sama 3 ditahan. Gitu ya. Ricardo Gustin bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Akibat U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1, dan U3 sama dengan 0. Di lantai 1, F12 sama dengan min 2K2 U2. Di lantai 2, F22 sama dengan 2K2 U2 ditambah 3K3 U2 tambah K4 U2. Di lantai 3, F32 sama dengan min 3K3 U2. Oke, terima kasih Ricardo Gustin. Nah, jadi sama juga halnya kayak di lantai 1. Sekarang kita yang lantai 2 nih yang kita patahin ceritanya ya. Sama juga caranya, sebaiknya saya sarankan gambarkan deformasinya dulu biar kalian nggak hilaf gitu loh. Jadi bayangin aja kalian mau ngegeser si lantai 2. Tadi pakai biar nggak ganti-ganti hijau lah ya, biar ini konsisten. Bayangin kalian mau ngegeser nih lantai 2 gitu ya. Lantai lainnya ditahan. Jadi lantai 3 harus tetap 0, lantai 1 harus tetap 0. Nah, kan berarti deformasinya bakal gini ya. Ini kan bakal gini. Ya ini sampai bawah ya maksudnya. Terus bakal gini, ini sebaiknya yang tengah juga digambarin biar nggak lupa gitu ya. Sama bakal gini. Gitu ya, gitu. Nah, gambar si K4 ya harus dari ujung ke ujung ya. Kalau gambar deformasi harus ujung ke ujung. Jangan gambarnya kayak gini. Jangan gambarnya kayak gini. Set misalkan. Nah, ini kan padahal satu kesatuan lantai kan nih, K4 ini kan segini kan satu kesatuan nih. Masa geraknya kolom gini set gitu kan nggak mungkin ya gitu. Jadi jadi di apa ya, diimajinasikan gitu. Jadi pasti ya kayak gini nih, gitu. Sampai bawah maksudnya ini ya, nah, pokoknya gitulah. Nah jadi ya udah deh, gambarnya jelek. Kita gambar lagi ya. Ya pokoknya gini ya. Ya gitulah ya, gitu. Jadi itulah gambar yang akan membantu kita. Soalnya yaitu biar nanti itu nggak kelupaan nih waktu ngesigmain gitu. Jadi gambar dulu nih si garis merah gitu. Selalu gambarkan si garis merah. Biar kalian nggak kelupaan, biar nggak hilaf gitu. Nah, sekarang setelah menggambar garis merah, kita pantengin lagi ya satu-satu.
bayangin mau ngegeser si lantai 2. Berarti pakai warna biru ya. Ketika mau ngegeser lantai 2 ke kanan, bayangin ini K2 nahan, kolom 2 nahan, kolom 2 nahan, gitu kan ya. Lalu kolom 4 ikutan nahan. Lalu yang atas juga nih, kolom 3 ikutan nahan, perlawanan gitu ya. Ada 3 nih kolom 3-nya, gitu. Maka dia jadilah ini. 2K2 ditambah K4 ditambah 3K3 gitu ya, sigma H aja ya, ini cuma sigma H. Nah, jadi cuma kayak gini nih gambarnya. Maksudnya persamaannya gitu ya, dikalikan U2 karena ini yang digerakin sekarang U2 ya. Kalau tadi dikalikan U1 karena yang digerakin U1. Oke. Terus habis itu seperti tadi ya, selalu setimbang kan kalau yang namanya struktur kan kalau satu kolom nih bawahnya ke kiri, atasnya ke kanan gitu ya. Makanya nih kan anggap aja nih ya K2 di K2 kan atasnya ke kiri. Nah, ini bawahnya bakal ke kanan. Atasnya ke kiri, bawahnya akan ke kanan gitu ya. Lalu K3 juga ini bawahnya ke kiri nih, atasnya pasti ke kanan. Bawahnya ke kiri, pasti atasnya ke kanan. Bawahnya ke kiri, atasnya ke kanan gitu kan. Nah, makanya ini nih. Ini sama ini. Jadi ini harusnya F32. Jadi sekali lagi F12 adalah gaya di titik 1 akibat titik 2-nya kita gerakin satu-satuan. F22 gaya di titik 2 akibat titik 2-nya digerakin satu-satuan. F32 gaya di titik 3 akibat titik 2-nya kita gerakin satu-satuan. Gitu. Ya udah jadinya F12 itu 2K2 ya, cuma dia minus. Gitu ya, nih dia minus kan. Nah, lalu F32 juga 3K3 kan ini, 3K3, cuma minus gitu. Udah deh gitu kan ya, untuk yang menggerakkan lantai 2. Nah, karena kita ada 3 DOF, tinggal satu lagi nih DOF yang harus kita gerakkan. Muhammad Fadlan, bisa untuk baca? Boleh Bu, akibat U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0, U3 sama dengan 1. Di lantai satunya ada F13 sama dengan 0, di lantai 2 ada F23 sama dengan min 3K 3U3, di lantai 3-nya ada F33 sama dengan 3K3U3. Oke, terima kasih Muhammad Fadlan. Nah, jadi Muhammad Fadlan ini nih nyobain ngegeser lantai 3 sekarang kan. Caranya masih sama ya. Tadi pakai warna apa ya? Oh, hijau ya, hijau. Nah, jadi bayangin menggerakkan lantai 3 satu-satuan, lantai lainnya harus tetap 0 gitu kan ya. Jadi kebayang nih pergerakannya bakal kayak gini. Ini kan tetap 0 nih. Ini ngegerak ke atas, tetap 0 nih di sini kan, ngegerak ke atas, tetap 0 di sini, ngegerak ke atas. Nah, jadi si merah doang kayak gini aja yang perlu digambarin. Gambarnya bukan yang gini ya, kayak gini kan di atas nggak ada kolom lagi ya, jadi ini nggak ada nih atas ini, gitu ya. Cukup gambarnya seperti ini saja, gitu ya. Jadi pokoknya sekali lagi gambarin dulu, itu sangat membantu kalian buat mengimajinasi. Takutnya nanti khilaf kalau langsung free body diagram terus langsung ke F misalkan gitu ya. Jadi gambarin dulu si garis merah itu deformasi seperti apa gitu ya. Habis itu kita bisa gampang nih free body diagramnya bisa jadi gampang. Jadi bayangin aja Muhammad Fadlan mau ngegeser tuh lantai 3 satu-satuan. Nah, ini ada yang ngebrontak kan, yang ngebrontak si ini kan, kolom 3, kolom 3, kolom 3, kan, ngasih perlawanan kan. Nah, makanya free body-nya yang ini nih, 3K3 kan, sigma H, 3K3. Ini nih, 3K3 kalikan U3. Sekali lagi, F33 adalah perpindahan di titik 3 akibat titik 3-nya kita pindahin gitu ya. F23 perpindahan di titik 2 akibat titik 3-nya kita pindahin.
Begitu pula harusnya ada F13 ya. Perpindahan di titik 1 akibat titik 3-nya yang kita pindahin gitu. Oke, jadi F33 udah dapat gitu ya. Nah, sekali lagi kesetimbangan kalau di atas ada ke kiri dalam satu kolom pasti di bawah itu lawannya. Ini ke kanan. Ini juga ke kanan. Ini juga ke kanan gitu. Makanya bentuknya kayak gini kan. Sigma H-in aja di titik 2 berarti kan titik 2. Jadi minus gitu. Gitu. Lalu di titik 1 nih, titik 1. Nah, titik 1 lihat aja nih kan aman, damai, sejahtera, sentosa kan nggak ada apa-apa kan di sini. Makanya di sini 0. Itu ya, makanya F13 0. Oke deh, gitu. Selesai sudah nih kayak gini. Ada pertanyaan nggak kayak gini? Ini masih as far as good lah ya. Oke. Nah, lalu kita lanjutin ke sini nih. Ini direkap aja nih. Tadi lantai 1 siapa ya? Tadi siapa saya lupa. Terus lantai 2 kan gitu. Lalu tadi terakhir Muhammad Fadlan lantai 3 nih gitu kan ya. Ini direkap aja nih, cuma direkap dari yang tadi gitu. Nah, dari 3 ini itu kalian tuliskan dalam bentuk matriks. Kan ini kan bentuk matriks kan ini dikalikan ini ditambah ini kalikan ini gitu kan ya, ditambah ini kalikan ini gitu kan ya. Jadi ini misalkan ya, F1 ini ya, ini kan ditulisnya dari ini ya, FK2K1 ini kan dikalikan U1 itu, ditambah 2K2 dikalikan U1. Nah, ini adalah yang ini nih, gitu kan. Berarti ini tadi F11 tadi ya namanya ya. Ini kok nggak kayak 1. Satu gitu kan ya tadi. Terus habis itu ini minus 2K2 ini kan ketemu sama U2. Nah, ini nih. Ini kan berarti ini kan berarti F12 gitu kan ya. Jadi ini F11, ini F12. Lalu habis itu 0 itu dikalikan dengan U3. Ini maksudnya. Jadi ini kan F13. Nah, ini F13 nih. Gitu. Nah, begitu juga buat yang titik 2. Titik 2 kan minus 2K2 ketemu U1. Itu si ini nih. Jadi dia ini F21 berarti ya. Gitu. Nah, lalu yang ini ya sama juga ya, ini jadinya F22 kan, ini F22, ini F22, ini F23. Nah, lalu ini adalah F31, F31, ini F32, dan ini F33. F33, F33. Nah, gitu. Jadi susun aja dalam matriks, gitu aja sih. Yang dari ini semua ini susun dalam matriks. Nah, inilah kita ganti lagi ya. Apa nih? Highlighter aja. Jadi ini adalah matriks gaya. Ini matriks kekakuan nih yang dari tadi kita butuhkan. Nah, ini matriks peralihan satuan. Nah, jadi kita cuma butuh yang ya udah deh warna oranye lah ya. Kita cuma butuh matriks yang ini nih. Kita membutuhkan matriks yang ini untuk matriks kekakuan. Gitu. Nah, jadi kita butuh yang ini ya, matriks ini nih. Set, itulah matriks kekakuan. Oke, jadi caranya kayak gitu tuh bikin matriks kekakuan. Jadi
ada ini nggak, ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalau ada struktur gitu ya, kalian cari kekakuan tiap kolomnya, lalu kalian harus merangkai matriks kekakuan satu struktur, caranya dengan tadi. Nah, sebenarnya selain metode kekakuan ada yang namanya metode langsung, lalu ada namanya metode fleksibilitas gitu ya. Tapi nanti daripada pusing gitu, kalian cukup kuasai aja metode kekakuan misalkan gitu. Nggak akan dites tiga-tiganya gitu. Pokoknya intinya dapatkan matriks kekakuan struktur gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fleksibilitas itu adalah sepernya kekakuan gitu ya. Makanya kekakuan kali fleksibilitas dia adalah matriks identitas. Gitu sih. Jadi mau pakai cara kekakuan atau mau pakai cara fleksibilitas, hasilnya pasti akan sama. Ivan Julianto bisa tolong baca? Ya Bu. Frekuensi alami struktur didapat dari persamaan gerak bebas, yaitu mu double dot ditambah ku sama dengan 0. Untuk mencarinya, dicoba solusi U sama dengan E pangkat lambda T atau sama U dot sama dengan A lambda E pangkat lambda T dan U double dot A dikali lambda kuadrat dikali E pangkat lambda T. Ya, tadi jadi setelah kita mendapatkan kekakuan gitu ya, kita akan mempelajari frekuensi alami. Nah, rumusnya itu sama seperti S-DOF. Rumusnya kan kayak gini ya, kalau gerak bebas. Nah, lalu kalian kan mau mencari berapa lambda. Nah, kalau di S-DOF, itu kan lambdanya, caranya kan sama ya, kalian asumsi solusi gitu, turunin sekali, turunin 2 kali gitu, lalu kalian masukkan ke sini gitu kan ya. Nah, hingga akhirnya mendapatkan yang ini. Deviano Suyitno bisa untuk ngecek? Iya, Bu. Substitusi solusi ke persamaan gerak. M lambda kuadrat tambah K ditutup kurung, lalu dikali U sama dengan 0. Solusi non-trivial ya. Itu mutlak ya, Bu? Itu determinan. Oh, determinan ya? Oke. Determinan M lambda kuadrat tambah K sama dengan 0. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus tadi ya, Deviano tadi ya. Jadi sebenarnya kan caranya sama ya. Kalau S-DOF ini kan kita kayak gini caranya, terus kita asumsikan, turunin sekali, turun 2 kali, terus masukin ke sini, hingga akhirnya kita dapat persamaan yang ini. Nah, kalau S-DOF itu kan, sekali lagi, kalau kita punya A dikali B sama dengan 0, itu antara A-nya 0 atau B-nya 0. Kalau B-nya 0, ya selesai sudah, kita nggak dapat tujuan gitu loh. Kita maunya tahu U-nya berapa, lambdanya berapa gitu. Kalau U-nya 0, itu kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita ngenolin si A gitu kan ya. Di S-DOF juga seperti itu. Nah, kalau mau ngenolin si A, kalau di S-DOF kan gampang ya, tinggal pindah ruas ya. Jadi kan M lambda kuadrat ditambah K gitu kan, sama dengan 0. Langsung pindah ruas saja kan, makanya dapat lambda itu adalah I omega gitu ya. I akar K per M. Kan kayak gitu ya kalau di S-DOF ya. Cuma pindah ruas kan gitu. Cuma sekarang bedanya masanya itu grup. Kekakuannya juga grup. Jadi masanya itu matriks, kekakuannya juga matriks. Nah,
Jadi kita ngenolinnya adalah determinannya gitu. Jadi kita nggak bisa pindah ruas kayak S-DOF gitu yang dapetnya gini nih, ini kan pindah ruas kayak gini. Kita ngenolinnya adalah determinannya gitu. Karena di sini M-nya matriks, K-nya matriks gitu. Jadi kita pakai determinannya sama dengan 0. Nah, disitulah bedanya M-DOF gitu ya. Ini adalah M-DOF gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya kan sistemnya sama ya kayak S-DOF gitu kan ya. Jadi kalau kalian udah ngerti banget tuh S-DOF-nya, ini kayak cuma nambah dikit lagi lah gitu buat mengerjakan yang M-DOF. Oke, kita cobain ya kalau misalkan ada contoh seperti ini. Nikola Suryadi bisa tolong bacain? Nikola Suryadi, ada nggak? Nggak ada. Vincent Fernando, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Contoh, struktur bangunan geser 2 lantai seperti tergambar, diketahui modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 MPa. Momen inersianya sama dengan 1/12 kali 150 dikali 200 pangkat 3 mm pangkat 4. Kekakuan kolom K1 sama dengan 93,75 Newton per milimeter. K2 sama dengan 375 Newton per milimeter. Massa lantai 1 sama dengan 200 kilo. Massa lantai 2 sama dengan 100 kilo. Tinggi lantai masing-masing 4 meter. Hitunglah frekuensi alami dan ragam getar. Oke, terima kasih Vincent Fernando. Nah, jadi misalkan nih ada contoh bangunannya 2 lantai ya. Bangunannya 2 lantai, terus ya ini E gitu ya. Ini E, ini inersia. Nah, sekali lagi kalau kolomnya ukuran beda-beda, kalian juga harus waspada gitu ya. Ini kebetulan ukurannya 150 kali 200 gitu ya. Terus juga sumbu orientasi kolom juga seperti S-DOF ya, itu juga harus dipahami. Beda kalau kolomnya itu masangnya gini gitu ya, sama kalau pasangnya gini gitu ya, gayanya ke sana nih gitu. Jadi inersia mana yang harus kalian pakai gitu ya, gitu, gaya ke sini nih. Ya, gaya ke sini gitu. Jadi inersia mana yang sekalian pakai? Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Terus habis itu apalagi masanya 200, massa 1 ya, massa 2-nya 100. Tinggi antar lantai 4 meter. Lalu disuruh ngitung frekuensi alami dan ragam getar. Nah, cara pertama sama ya, kita cari kekakuan tiap kolomnya. Jadi buka lagi slide ya, yang bawahnya kalau bawahnya sendi, atasnya jepit, itu kekakuannya apa sih gitu kan, 3I per L pangkat 3 gitu kan. Terus yang lainnya kan jepit-jepit ya, ini jepit-jepit, jepit-jepit, jepit-jepit. Nah, ini bisa kita namain K2. Kalau jepit-jepit kekakuannya berapa sih? Misalkan 12I per L pangkat 3 kan kalau di slide, jadi buka lagi ya slide kekakuan. Nah, sehingga dapatkan K1 adalah sekian, K2 adalah sekian gitu ya. Oke, masih oke ya. Nah, selanjutnya kan ditanya frekuensi alami dan ragam getar. Nah, kita membutuhkan matriks kekakuan dan matriks massa dulu. Nah, biar gampang dulu kita ngomongin matriks massa ya. Matriks massa gampang banget. Cuma comot aja gitu, massa 1 masuk ke sini, massa 2 masuk ke sini. Kalau ada massa 3 ya masuk ke sini gitu ya. Lainnya 0 gitu. Karena sekali lagi matriks massa adalah matriks diagonal ya, matriks diagonal. Jadi yang ada isinya adalah diagonal, yang lainnya 0. Gitu. Jadi matriks massa gampang ya, kayak gitu aja. Terus ini kayaknya tipe sepertinya ya. Berarti massanya harusnya 2000, massa lantai 1, massa lantai 2-nya harusnya 1000, karena ini kan 2000 ini 1000 gitu ya. Oke, matriks massa segampang itu. Untuk matriks kekakuan itu sama caranya dengan yang udah dijelasin sebelumnya. Jadi jangan lupa gambarin ininya nih, deformasinya. Set gitu ya, misalkan gerakin lantai 1, gini kan.
Kan kelihatan nih, 1K1 sama 3K2 kan. Nah, inilah K1 ditambah 3K2. Lalu ini ada sebaliknya yang ke sana nih. Minus 2K2 gitu kan. Terus habis itu selanjutnya kalau gerakin yang ini, lantai ini misalkan. Jadi saya hapus ya biar enggak ini viewer. Nah, jadi gambar dulu nih biar kalian nggak khilaf, pokoknya gambar dulu ya. Set gitu. Kan kelihatan berarti ini 2K2 ini yang mencegah pergerakan nih, gitu kan ya. Makanya di sini di sini ini 2K2 gitu kan. Nah, lalu bawahnya kan ada selanjutnya nih yang ini nih. Nah, ini adalah ini nih minus gitu. Sehingga masukin aja nih kan udah ngitung ya K1 berapa, K2 berapa, jadilah yang ini. Ya, itulah matriks kekakuan gitu ya. Jadi caranya adalah seperti tadi tuh. Contohnya tadi udah disulitkan nih contohnya. Contohnya kan ini agak aneh ya, misalkan ini panjang sendiri gitu ya. Jadi ini kan kalau cuma 2 lantai gampang banget jadinya kan. Kayak gini aja. Oke, kita lanjutkan ya. Michael Ezra Novaldi bisa nobatin? Bisa. Solusi non-trivial. Determinan M lambda kuadrat tambah K sama dengan 0. Ini matriks ya, Bu. 200 lambda kuadrat ditambah 1.218.750 minus 750.000 minus 750.000 kemudian 1.000 lambda kuadrat tambah 750.000 sampai dengan 0. 2 kali 10 pangkat 6 kali lambda pangkat 4 ditambah 2,7188 kali 10 pangkat 9 kali lambda kuadrat ditambah 3,515 kali 10 pangkat 11 sama dengan 0. Lambda 1 kuadrat sama dengan minus 144,7. Lambda 2 kuadrat sama dengan minus 1214,7. Lambda sama dengan I dikali omega. Omega 1 sama dengan 12,0298 radian per detik. W2 sama dengan 34,8519 radian per detik. Ya, terima kasih Michael Ezra. Nah, kita udah punya matriks massa ya, terus juga kita udah punya matriks kekakuan. Lalu, tadi kan kita tahu ya, buat frekuensi alami, omega lah ya, kalau di S2 kan omega kecil gitu. Itu kan si lambda nih, lambda kan gitu. Jadi kita harus cari si lambdanya dulu. Nah, caranya adalah ya ini, kita harus ngedeterminan matriks ini nih, penjumlahan matriks inilah ya. Jadi setelah punya K sama massa, ini kita bikin dulu matriks M lambda kuadrat plus K. Jadi kan ini sebenarnya M lambda kuadrat tambah K. Ini kan ya, M lambda kuadrat ditambah K yang ini. Lalu M-nya ini kan 0 ya, makanya tinggal ini doang. Di sini nih, tinggal ini doang. Demikian pula yang ini kan M-nya 0, makanya tinggal minus ini kan, minus ini. Nah, lalu ini juga M lambda kuadrat ditambah K yang ini gitu ya. Nah, matriks inilah yang kalian determinankan sama dengan 0. Nah, ngedeterminan tuh kan gini ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu kan. Nah, dapatlah yang ini. Ini adalah hasil ngedeterminan sama dengan 0. Ini kali ini kurangi ini kali ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan pangkat 4, ini pangkat 2. Ini enggak ada pangkatnya. Nah, jadi kalian itu pakai kalkulator, pakai solver, itu cari lambda 1, 2, tapi lambda kuadrat, jadi bukan lambda doang. Jadi di sini yang kalian masukin ya
di solver tuh ini jadi di sini dibagi kuadrat ya, karena kan nyarinya lambda kuadrat. Jadi sini dibagi kuadrat, jadi tinggal lambda kuadrat, di sini juga dibagi kuadrat ya, gitu. Itu masukin ke solver gitu, nanti keluar lambda 1/2-nya, tapi lambda 1/2 kuadrat. Nah, itu keluar ini sama ini. Nah, habis itu kan lambda kan I kali omega. Nah, jadi omega 1-nya itu diakar aja lah ya, berarti akar dari lambda gitu. Dua-duanya diakar. Nah, yang jadi nomor 1 adalah yang paling rendah. Jadi, kalau misalkan keluar ini duluan ya, kan berarti lambdanya 34 nih. Ini adalah bukan jadi lambda 1, pokoknya harus lambda 1 itu adalah lambda yang lebih kecil. Jadi harus diurutin lah ya, membesar gitu, harus membesar. Urutin dari kecil ke besar. Nah, itulah frekuensi alami gitu. Sekarang gimana kalau ragam getar? Ratna Salsabila, bisa tolong bacain? Iya, Bu. Ragam getar, tinjau persamaan. M lambda kuadrat ditambah K dikali A sama dengan 0. Persamaan di atas tidak mempunyai solusi yang unik, artinya akan terdapat banyak solusi untuk A. Solusi didapat dengan memisahkan satu buah elemen A, misalkan A1, dan menyatakan elemen lain sebagai rasio terhadap A1. Ya, terima kasih Ratna. Buat buat menjawab ragam getar itu sebenarnya yang ini nih. Nah, si A ini itu tidak mempunyai solusi yang unik. Jadi memungkinkan banyak solusi untuk A. Jadi solusinya tuh banyak banget gitu loh sebenarnya. Si A ini nggak langsung jawabannya 10 gitu misalkan, nggak gitu, tapi banyak jawaban gitu ya. Jadi bisa jadi banyak jawaban. Nah, jadinya solusinya adalah memisalkan satu buah elemen A. Misalkan A1 ini kita misalkan gitu. Nah, A lainnya itu adalah rasio terhadap A1 gitu. Jadi kayak pasangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan A1-nya 1, misalkan nanti A2-nya itu berapa kalinya A1 gitu. Kalau kita misalkan dia 0,5 gitu, ini juga A1-nya akan berapa kalinya 0,5 gitu. Jadi dia tuh kayak pasangan proporsional gitu. Dia proporsional antara A lainnya dengan A yang kita. Jadi dia adalah suatu rangkaian gitu ya. Salah satu kita misalkan, dan nanti lainnya itu berapa kalinya yang kita misalkan gitu. Nah, kalau kita misalkan beda lagi ya akan beda lagi jawabannya, tetapi proporsinya akan sama gitu. Jadi misalkan A1-nya ini 1, didapat A2-nya ini 2. Nah, kalau misalkan A1-nya kita misalkan setengah gitu, pasti A2-nya akan kita dapatkan 1 gitu. Jadi selalu proporsional lah gitu. Nah, sebenarnya apaan sih itu? Nah, ini adalah teknisnya ya. Teknisnya seperti ini. Theo Patrick bisa tolong bacain? Bisa itu. Matriks kekakuan massa kali lambda kuadrat ditambah kekakuan kali A sama dengan 0. 2000 lambda kuadrat tambah 1218750 minus 75000 750.000 minus 750.000 1000 lambda kuadrat tambah 750.000 dikalikan A1 A2 sama dengan 0. Untuk omega 1 sama dengan 12,0289 radian per detik, lambda 1 kuadrat sama dengan negatif 144,7. Matriks negatif 2000 dikalikan 144,7 ditambah 1218750 dikurangi 750.000 kurangi negatif 750.000 negatif 1000 dikali 1,44,7 tambah 750.000 dikalikan A1
A2 sama dengan 0. Ambil A1 sama dengan 1, negatif 2000 dikali 144,7 tambah 1218750 A1 min 750.000 A2 sama dengan 0. A2 sama dengan 1,2392. Ya, terima kasih, Tio. Nah, ini kan rumusnya seperti ini ya. Nah, ini kan matriks yang tadi ya, massa lambda kuadrat ditambah K. Lalu di sini ada A1, A2 sama dengan 0. Nah, lalu kita udah mendapatkan tadi perhitungan sebelumnya. Kalau mode pertama, oh ya ini namanya mode ya, ada 1 sama 2, ini namanya mode 1 atau ragam 1. Yang ini namanya mode 2 atau ragam 2 gitu. Nah, untuk mode 1 kita kan punya omega 1 12,0298 dengan lambda kuadrat minus 144,7 gitu kan ya. Nah, kita cobain dulu nih mode 1. Ini mode 1. Mode 1 gitu ya. Untuk untuk omega 1 sekian dan lambda kuadrat sekian, kita masukin nih ke matriks yang ini. Jadilah yang ini. Nah, sekarang disinilah kita misalkan A1 sama dengan 1 gitu ya. A1 sama dengan 1. Nah, ini boleh mau masukin kan ada 2 persamaan. Persamaan pertama itu ini dikali ini, ditambah ini kalikan ini, itu persamaan pertama. Aduh. Bentar ya. Ini ya. Ini dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua adalah ini, kalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Nah, terserah mau masukin ke persamaan 1 boleh. Masukin ke persamaan 2 juga boleh. Nah, di sini Tio masukin ke persamaan 1. Dan Tio memisahkan A1 sama dengan 1. Nah, boleh juga ya mau misalin 0,34. Misalkan A1 0,34 gitu. Itu juga terserah gitu. Jadi, pokoknya terserah ini. Kalian mau misalin berapa aja terserah gitu. Nah, tapi di sini Tio memilih A1 sama dengan 1. Ya, biar gampang aja kan. Kalau 1 kan ngaliinnya nggak repot ya gitu. Nah, jadi terus menggunakan persamaan yang merah nih. Jadi kan 2000 kali 1447 ditambah 1218750 ini dikalikan dengan 1, A1-nya kan 1, ditambah minus 750.000 A2 sama dengan 0. Nah, dari sini berapakah A2-nya gitu kan? Oh, ternyata A2-nya sekian. Nah, dari sini kita plot nih, Jadi, misalkan nih plotnya biar agak-agak skalatis gitu ya. Jadi misalkan ini 1 cm kan tadi misalin A1-nya 1 ya, misalkan ini 1 cm gitu ya. Pakai penggaris gitu. Nah, di sini kita pakai penggaris juga itu 1,2392 gitu. Terus habis itu hubungkan antara titik 1 sama titik 2-nya sama ke dasar gitulah ya. Ya, gitulah ya. Gambarnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kira-kira gambarnya struktur itu ketika bergerak dalam mode 1, dalam ragam 1, ini gambarnya kayak gini nih. Deformasi struktur tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan tadi dan geraknya kan sebenarnya kan geraknya kan nggak selalu segitu ya kan, namanya dinamik kan gerak-gerak terus ya. Jadi selama ininya bergerak 1 cm, yang atas akan bergerak sekian. Kalau tadi Tio pakai 0,5 misalkan, ya ini nanti bergeraknya 0,6 gitu. Pokoknya istilahnya tadi? Proporsional gitu ya, proporsional. Tetapi ada banyak nih A, makanya kenapa namanya A itu bukan solusi yang unik, tetapi solusinya bisa lebih dari 1. Tapi kayak gitu ya, proporsional selalu.
Nah, jadi gambarnya struktur ketika berdeformasi mode 1 akan seperti ini. Nah, bagaimana dengan mode 2? Jessica Vivi, tolong bacain. Jessica Vivi gimana? Iya, Bu. Oh ya, bisa tolong bacain. Untuk W2 sama dengan 12,0289 radian per dt. Untuk gamma 2 sama dengan minus 1214,7. Untuk matriksnya minus 200 dikali 1214,7 ditambah 12,18,750 minus 7.500.000 minus 7.500.000 di kolom 2 baris 2-nya minus 1.000 dikali 1214,7 ditambah 75.000 dikali sama matriks A1 A2 sama dengan 0, diambil A1 sama dengan 1, minus 200 dikali 1214,7 ditambah 12,18,750 dikali A1 dikurang 7.500 750.000 A2 sama dengan 0. A2 sama dengan minus 1,6142. Ya, oke. Terima kasih Jessica Vivi. Jadi ini adalah mode 2. Kita kan tadi udah ngitung ya mode 2-nya. Nah, ini omega 2-nya 34,8519, lambda 2 kuadratnya minus 1214,7. Nah, berarti ini tipe ya. Ini tipe. Ini harusnya 34. Ini ya, ini tipe ini harusnya 34 gitu ya, dengan lambda 2 kuadrat minus sekian. Nah, kita masukin ke M lambda kuadrat plus K yang tadi ya. Dikalikan matriks A akan sama dengan 0. Lalu Jessica Vivi memisahkan A1-nya 1 gitu ya. Sekali lagi ini terserah kalian mau memisahkan berapa. Mau misalkan 0,13 juga terserah ya. Tapi itu nanti ya kan repot sendiri ya kalau angkanya koma-koma gitu. Jadi Jessica Vivi bikin angkanya 1 gitu kan. Nah, lalu terserah juga mau pakai persamaan yang mana, itu nanti hasilnya tuh deket-deket hasilnya. Jadi mau pakai persamaan ini, kalikan ini, ditambah ini, kalikan ini, itu persamaan 1. Persamaan 2 adalah ini, dikalikan ini, ditambah ini, kalikan ini. Nah, terserah mau masukin ke persamaan 1 apa persamaan 2. Nah, di sini Jessica Vivi pakai persamaan 1 gitu kan ya. Nah, lalu ini masukin 1 gitu kan. Nah, berapakah A2-nya? A2-nya ternyata minus 1,6142. Nah, lalu kita coba plot sama juga pakai penggaris gitu ya. Misalkan di sini 1 cm gitu kan, kita plot. Lalu yang di bagian sini diplot minus 1,6142 cm misalkan. 6 ya. Nah, lalu dihubungkan nih perpindahan yang 1 sampai ke perpindahan yang 2 gitu. Nah, inilah bentuk pergerakannya si struktur kalau dia bergerak di mode 2 gitu. Jadi nanti kalau misalkan Jessica Vivi pakai setengah ya di sini tadi A1 sama dengan setengah gitu. Pasti nanti di sini dapatnya 0,8-an gitu. Pokoknya selalu proporsional gitu. Jadi solusinya tuh ada banyak, tapi proporsionalnya di sini yang kita yang kita cari gitu ya, selalu proporsional. Nah, jadi bentuk struktur kalau di mode 2 itu kayak gini nih. Kalau di mode 1 seperti ini gitu. Nah, mode 1 sama mode 2 ini apa? Ini adalah hal yang sangat penting nanti kalau kalian mendesain
tahan gempa ya. Jadi kalau nanti akan mendasari di SGTG atau PG beton atau PG baja gitu. Itu struktur itu selalu punya modal shape gitu, mode shape gitu ya, ragam bentuk ragamnya. Jadi ini namanya bentuk ragam ya ini. Ini bentuk ragam, ini bentuk ragam. Gitu. Oke. Nah, ya, jadi bahasa Inggrisnya mode ya, bahasa Inggrisnya ragam. Ya, jadi kayak gitu. Jadi apa itu mode 1, mode 2 itu hal yang sangat penting yang akan mendasari nanti ke perilaku struktur terhadap gempa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Materi hari ini sampai di sini aja. Jadi hari ini kita udah belajar tentang bagaimana menentukan matriks massa, matriks kekakuan, dan juga frekuensi alami dari MDOF gitu ya, sama ragam getarnya.